Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hari ini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang apa itu laboratorium dari pengertian manfaat. Pokoknya tentang laboratorium hari ini ingin kami jelaskan. Jadi di sini saya kenalkan dulu, nama saya di sini Lutfi. Saya di sini membuka apa tentang laboratorium. Nah, laboratorium di sini saya menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat di mana tempat itu biasanya dilakukan percobaan dan penelitian. Tempat ini merupakan ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka. Laboratorium adalah suatu ruangan yang tertutup di mana percobaan, eksperimen, dan penelitian dilakukan. Nah, jadi laboratorium ini adalah tempat, bisa juga menjadi tempat belajar, mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang dapat dipelajari di laboratorium. Biasanya laboratorium ini kita singkat dengan sebutan lab kata anak sekolah ya. Nah, jadi lab itu adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, pelatihan ilmiah yang dilakukan. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya laboratorium itu biasanya dibuat untuk memungkinkan satu setengah dari beberapa sesuatu. Nah, biasanya juga laboratorium ini di mana sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan, bukan hanya percobaan kayak membelah katak atau ada yang bisa meledak atau tidak, kawan-kawan. Nah, laboratorium di sini biasanya digunakan yang percobaan atau pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, kimia, atau bidang ilmu yang lain. Nah, jadi ruangan laboratorium itu adalah suatu ruangan yang tertutup seperti kamar, bisa juga ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain. Tapi tergantung laboratorium yang ada di sekolah kalian. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja pengertian dari apa itu laboratorium. Fungsi dari laboratorium sebagai sumber belajar. Nah, tujuan pembelajaran tertentu dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Secara umum, fungsi laboratorium adalah sebagai tempat dilakukannya percobaan alat-alat laboratorium dan bahan-bahan praktikum. Nah, itu semua tidak mungkin diletakkan di dalam kelas. Maka dari itu, percobaan dilakukan di dalam laboratorium. Selanjutnya, fungsi laboratorium menurut Sukarso adalah fungsi yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Fungsi yang kedua, sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Fungsi yang ketiga, tempat display atau pameran. Fungsi yang keempat, sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah. Fungsi yang kelima, sebagai tempat peserta didik berlatih menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntunan pembelajaran yang mengutamakan proses selain produk. Fungsi yang keenam atau yang terakhir, memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori
yang diterima sehingga antara teori dan praktek bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua hal yang merupakan suatu kesatuan. Keduanya saling mengkaji dan saling mencari dasar. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat laboratorium sebagai sumber belajar. Apakah ada yang tahu apa itu manfaat laboratorium sebagai sumber belajar? Baik, selanjutnya manfaat laboratorium, yaitu sebagai sumber belajar mengajar yang digunakan sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, serta sebagai wadah prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, manfaat laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai tempat untuk berlatih, mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan mengkaji gejala-gejala yang lain. Mengembangkan keterampilan motorik siswa, dan siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia. Memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang ilmuwan, dan memberi rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan laboratorium, yaitu melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses. Selanjutnya, siswa dapat meyakini akan misalnya yaitu karena langsung mendengar, melihat, meraba, dan mencium yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa cenderung tertarik pada objek nyata di dalam sekitarnya. Selanjutnya, membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman keterampilan kerja dan pengembangan ilmiah. Kelemahan laboratorium yaitu guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilannya. Selanjutnya, alat dan bahan-bahan pun mahal harganya dan dapat menghambat untuk melakukan praktek. Itu tadi penjelasan kami dari kelompok 7 tentang fungsi dan manfaat laboratorium sebagai sumber belajar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.